Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percobaan pada GoPis, yaitu alat bantu open source untuk simulasi phishing. Nah, apa itu GoPis? GoPis adalah platform open source untuk melakukan simulasi phishing, dirancang untuk membantu tim keamanan menguji kesadaran pengguna, memungkinkan pembuatan, pengiriman, dan pelacakan kampanye phishing. Mengapa digunakan? Ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelatihan keamanan cyber dan juga menguji deteksi dan respons organisasi terhadap serangan phishing. Adapun arsitektur dan komponen utamanya, server GoPis atau backend untuk menangani kampanye API dan UI. Lalu ada database SQLite atau MySQL, yaitu untuk menyimpan data kampanye dan hasil. Lalu ada SMTP, server atau relay, untuk mengirim email phishing. Lalu ada landing page, halaman untuk menangkap kredensial atau interaksi. Lalu ada target dan groups, daftar penerima kampanye. Lalu ada report dan analitik, yaitu pelacakan klik, pengisian form, waktu respon. Adapun persiapan dan instalasi singkat, unduh rilis GoPis dari GitHub dan binary untuk Windows atau Linux atau Mac. Lalu konfigurasi file config JSON, port database SMTP, sertifikat TLS opsional. Lalu jalankan server GoPis dengan // GoPis atau gopis.exe. Lalu akses antarmuka web default HTTPS dengan localhost 3333 dan login. Nah, kerjanya itu step by step. Buat grup target, itu daftar email dan atribut, desain template email phishing, subject, body, tracking, link. Buat landing page, form untuk simulasi credential capture. Lalu konfigurasi SMTP untuk pengiriman email. Lalu jalankan kampanye dan pantau matriks opens, clicks, and submission. Analisis hasil dan lakukan pelatihan atau peningkatan. Nah, jadi pada hal yang pertama kita lakukan adalah mendownload atau instalasi atau unduh rilis GoPis dari GitHub. Ini bisa kita download di Google, Firefox. Ini bisa di-download di Google masing-masing. Lalu ekstrak, lalu masukkan dalam setelah masuk sini kita ekstrak, lalu kita ganti namanya, rename jadi GoPis saja. Lalu kita konfigurasi file config JSON. Sini kita ketik perintahan, langsungkan tadi karena saya sudah melakukannya. Saya skip saja. Lalu kita masuk ke CD GoPisnya, lalu jalankan server GoPis. Nah, setelah berhasil jalan seperti ini, kita tekan CTRL plus klik. Kita klik di bagian HTTPS dengan IP 127.001.333. Tekan saja. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam
server Gopis ini. Sini kita masukkan username admin, lalu di bagian password sini sesuaikan dengan yang kita atau yang kalian mau ubah, buat yang susah tapi juga yang mudah, tidak terlalu susah tapi mudah. Nah, pertama kita buat di sending profile, itu profile baru, kita masukkan nama profilnya, kita buat smtp demo, ini kita tegarkan smtp, lalu di sini suruh masukkan first class nama, lalu emailnya. Tapi karena ini hanya untuk akun demo, jadi kita buat emailnya saja. Lalu di sini hostnya kita isi smtp plus portnya. Lalu username biasanya sama seperti email smtp. Nah, pada password adalah password yang ada di Google, di app password. Yang pertama kita lakukan adalah verifikasi 2 langkah, lalu kita lihat di app password atau sandi aplikasi. Setelah kita buat email lalu perangkat, maka akan muncul passwordnya, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu ketika sudah, di ignore certificate error ini, kita biarkan tercentang, lalu di email header kosongkan, dan di URL ini jika ada kosongkan juga. Nah, ya sudah, kita tes send email, username-nya lalu kita tes send. Nah, sini sudah berhasil, berarti email sudah bisa dikirimkan. Lalu kita save profile sudah berhasil ditambahkan. Kita lanjut ke email template, kita buat template baru dengan nama di sini adalah kita masukkan email di smtp yang sebelumnya kita masukkan tadi. Kita masukkan saja. Lalu di subjek ini kita buat di pertama kita masukkan di teks ini, lalu di bagian HTML kita isi seperti ini. Sebenarnya bisa kita pilih mau teks ataupun HTML, mana yang menurut kalian mudah. Jadi saya pilih yang versi HTML saja.
Jika sudah, langsung kita klik save template. Langsung kita klik save template. Template sudah berhasil ditambahkan. Lanjutkan ke landing page. Kita buat landing page baru. Kita buat di sini namanya lalu di bagian HTML kita masukkan kode ataupun. Nah, jika sudah, kita klik tepu centang di capture submit data dan capture password. Lalu klik di save page. Page sudah berhasil ditambahkan. Lalu lanjutkan ke user dan grup. Kita buat grup baru dengan nama first name, lalu kita klik di bagian add, lalu langsung save. Nah, grup sudah berhasil ditambahkan. Lanjutkan ke bagian campaign. Kita buat campaign baru ataupun kampanye baru. Kita buat namanya kampanye 1. Lalu di sini sesuaikan landing page juga sesuaikan. Ini juga sesuaikan, grup sesuaikan juga. Lalu di HTTP ini memakai ID atau IP yang ada di laptop kita dengan cara ketikkan perintah di terminal baru, lalu ketikkan perintah config. Nah, sini sudah muncul IP laptop kita salin saja, lalu kita pastekan di sini. Jika sudah, kita sesuaikan di bagian sini bulan, tahun, tanggal, dan waktu. Sesuaikan waktunya. Nah, karena di sini sudah jam 9:28, kita buat 8, lalu kita tekan launch campaign, launch, oke. Refresh, email sudah berhasil dikirim. Kita lihat sini sudah muncul. Bahwa konfigurasi ini sudah sukses dari Gopis. Karena ini cuma demo, jadi ini tampilannya, dan tampilan dari verifikasinya belum muncul karena silam jalanan. Nah, di sini sudah masuk ya pesannya. Halo, silahkan lakukan verifikasi akun Anda pada link berikut. Nah, di sini sudah ada pun karena saya sudah buka di akunnya. Ketik
sini sudah berhasil. Klik linknya dan submit datanya. Email dibuka, email dikirim. Nah, jika sudah begini berarti demo singkat dari Gopis, alat open source untuk simulasi phishing, sudah berhasil dilakukan, dan email sudah berhasil dikirim. Dibuka, diklik, dan pun di submit datanya ataupun ditambahkan datanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan. Mungkin untuk wawasan kepada orang-orang awam, sebaiknya jika ada orang yang tidak dikenal mengirimkan link, mau itu link undangan, link acara, link apapun itu yang setidaknya kita kira bahwa itu bukanlah orang yang kita kenal dan kita curigai, sebenarnya jangan ditekan, karena itu bisa berdampak pada keamanan data kita. Dan juga kalau bisa dilaporkan, ataupun kalau kita sadar kita bisa berikan wawasan kepada teman-teman kita ataupun keluarga kita. Karena demo ini saya lakukan untuk mengedukasi pada orang-orang awam agar tidak salah dalam mengklik ataupun menyetujui permintaan dari seorang yang tidak kita kenal, baik itu mengatasnamakan nama teman kita, tapi kita harus tetap cross check lagi apakah itu benar teman kita ataupun bukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.